Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasuqu khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, makana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan keluarga besar Bapak Haji Matius dan juga segenap jajaran pengurus Masjid Al-Hamra dan seluruh jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku yang senantiasa semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah. Pada kesempatan subuh kali ini kita sudah sampai di penghujung fase yang kedua daripada bulan suci Ramadan, yang sebentar lagi kita akan masuk pada fase yang terakhir dari bulan Ramadan, yang mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan kekuatan dan keistiqomahan sehingga kita dapat menyelesaikan Ramadan dengan sempurna. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukan Ramadan yang terakhir dalam hidup kita, dan kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan berikutnya. Salawat dan salam semoga dan selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya serta yang istiqamah di jalannya. Harapan kita semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mari kita awali ta'lim kita pada subuh kali ini dengan membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan untuk orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, Allah ampunkan dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Bil khusus keluarga besar Ayanda Haji Matius, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, putra putrinya dijadikan to'ain dan to'at, dan juga Fatihah ini buat kita masing-masing, mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah kesempatan, keistiqomahan untuk bisa selalu melakukan kebaikan dan kebajikan. Syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala. Bapak Ibu jamaah yang mulia, ada satu hadis Rasul yang disampaikan oleh Nabi 14 abad yang lalu, bahwa ada 3 manusia yang akan mengalami kerugian, akan mengalami kebangkrutan.
Artinya kerugian ini bukan cuma di dunia, tetapi dia mendapatkan kerugian di akhirat. Saya ambil salah satunya saja, kata Nabi, orang yang paling rugi. Rogima anfu, artinya anfun itu adalah hidung. Jadi hidungnya rusak. Sampai bau surga saja tidak bisa dia cium. Apalagi untuk masuk ke dalam surga. Wanginya surga, baunya surga saja tidak bisa dia cium. Siapa orang yang rugi? Adalah rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ayyughfar lahu. Kerugian yang paling rugi adalah orang yang diberikan oleh Allah kesempatan hidup di bulan Ramadan. Badannya sehat di bulan Ramadan, ada dia di bulan Ramadan, akan tetapi setelah Ramadan habis, dosa-dosanya belum habis. Ini orang yang paling rugi adalah orang yang diberikan oleh Allah kesempatan hidup di bulan Ramadan, ada waktu luang di bulan Ramadan, akan tetapi begitu Ramadan habis, datang Syawal, dosa-dosanya belum habis. Tinggal 11 hari lagi, ya, Ramadan akan meninggalkan kita. Apakah nanti ketika Syawal tiba, Ramadan meninggalkan kita, apakah kita termasuk orang yang dikatakan oleh Nabi adalah orang-orang yang rugi? Kenapa rugi? Karena dia tidak bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Pahala yang dilipat gandakan, kebaikan dan kebajikan yang ditaburkan cuma ada di bulan Ramadan. 1 bulan penuh Allah berikan kebaikan Ramadan untuk kita semuanya. Dan rugi adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bisa jadi Ramadan ini adalah yang terakhir dalam hidup kita. Bisa jadi kita tidak akan bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Ya, berapa banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang tahun ini tidak bisa menjumpai Ramadan. Terakhir Ramadan tahun lalu untuk dirinya. Dan kita masih diberikan oleh Allah kesempatan di bulan Ramadan ini untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Kalau ini tidak kita manfaatkan, ini kita abaikan, kita akan menjadi orang yang rugi. Nanti di fase yang ketiga, di ujung Ramadan, fil ashril awakhir, di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, di situ ada satu kebaikan dan kebajikan yang bisa melampaui umur yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Di mana pada malam hari itu apabila kita beribadah, pahala kebaikan yang kita lakukan dalam ibadah itu khairun min alfi syahrin. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung dengan tahun, hampir 83 tahun. Sementara umur kita nggak sampai ke situ. Dia bisa menjangkau, melewati masa yang Allah berikan kesempatan hidup buat kita di dunia ini. Jarang orang-orang itu bisa sampai manusia diberikan oleh Allah kesempatan hidup 80 tahun lebih, jarang. Kita hanya dibatasi baina sab'in wasittin. Umur kita itu nggak jauh daripada ya baina sab'in wasittin, antara 70 dan 60 tahun. Itu kisaran daripada umur umat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi apabila kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, maka kebaikan yang kita lakukan, kebajikan yang kita lakukan bisa melampaui umur dan waktu yang Allah berikan kehidupan kepada kita di dunia ini. Maka rugilah orang-orang yang tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Barangkali ada di antara jamaah yang belum membaca Al-Quran, belum sholat malam, belum bersodakoh. Masih ada kita waktu dan kesempatan 10 hari lagi. Mudah-mudahan pulang subuh ada rezeki yang ada di dalam rumah kita, kita keluarkan, kita bersodakoh sebanyak-banyaknya. Karena bisa jadi itu kesempatan terakhir kita untuk melakukan kebaikan. Atau Al-Quran yang belum kita baca, banyakinlah membaca Al-Quran.
Karena saya yakin ya, jamaah Masjid Al-Hamrah Quran sudah di luar kepala semuanya, insya Allah. Qurannya di mana, nih kepalanya di mana. Ya, ini kita baru saja kemarin melewati Nuzulul Quran ya, 17 Ramadan. Saya baca dalam catatan sejarah bahwa Al-Quran diturunkan hanya dalam kurun waktu yang sangat singkat. 13 tahun Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan 10 tahun Al-Quran diturunkan di Madinah. Jadi Quran itu diturunkan hanya dalam tempo waktu 23 tahun. Kalau hitungan dunia itu prosesnya panjang, Pak. Tidak seperti kitab-kitab yang lain. Tidak seperti Injil, Taurat, Zabur. Tetapi Al-Quran berbeda. Karena kitab-kitab yang lain, Taurat, Zabur, dan Injil, itu hanya berbicara dan juga menempatkan hukum hanya pada masa itu saja. Hanya pada masa zaman Nabi Allah Musa, hanya pada masa zaman Nabi Allah Isa. Daud cukup hanya dengan Taurat, Zabur, dan Injil. Akan tetapi Al-Quran diturunkan dalam proses waktu dunia begitu lama, hampir kurang lebih 23 tahun. Karena Al-Quran akan bisa menjangkau masa waktu yang tidak bisa ditembus oleh apapun juga. Dimensi waktu yang akan datang itu sudah dijangkau dengan Al-Quran dalam waktu yang sangat singkat untuk ukuran akhirat, tetapi waktu yang proses dengan panjang dengan ukuran dunia. 23 tahun. Jadi kalau kita baca Quran itu kita lihat ya, dalam surah tadi ujungnya ada Makkiyah, ada Madaniyah ya, diturunkan di Mekah, diturunkan di Madinah. Kalau ukuran waktu dunia 23 tahun itu lama. Prosesnya lama. Kenapa harus dengan proses yang begitu lama? Karena dia harus bisa menjangkau masa waktu yang tidak bisa ditembus dengan dimensi waktu apapun juga. Bahasa yang paling gampang saya katakan, Quran yang kita baca hari ini itu akan sama dengan Quran yang diturunkan 14 abad yang lalu. Andai kata Allah memberikan waktu kepada kita 100 tahun lagi hidup kita ke depan, Quran yang kita baca 100 tahun ke depan sama seperti Quran yang kita baca hari ini. Tidak ada hukum yang paling sempurna, tidak ada ibrah pelajaran yang paling sempurna, melainkan semua ada di dalam Al-Quran. Proses dunia lama, akan tetapi untuk kehidupan akhirat Al-Quran sudah bisa menjangkau sampai ke sana. Apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjangkau akhirat dengan sebaik-baiknya? Semua tercatat dan ada di dalam Al-Quran. Singkat kalau untuk ukuran akhirat, karena satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Nabi Nuh umurnya berapa tahun itu? 950 tahun. Ditambah 50 tahun lagi Nabi Nuh berumur 1000 tahun. Akan tetapi untuk ukuran akhirat Nabi Nuh baru 1 hari hidup di dunia. Kalau kita umur 60 sampai 70 berarti berapa menit kita hidup di dunia ini. 23 tahun itu belum sampai 1 jam. Singkat untuk ukuran akhirat. Maka awal Al-Quran diturunkan dengan surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dan sertakan namamu, nama Tuhanmu ketika engkau membaca. Karena banyak orang yang lupa, Pak, dan meninggalkan Allah saat dia membaca, maka dia tidak akan kenal terhadap dirinya. Iqra bismi rabbik. Bacalah dan sertakanlah nama Tuhanmu. Banyak orang-orang pintar dengan membaca, tetapi ketika dia tinggalkan Allah, maka sesungguhnya dia adalah orang yang paling bodoh, tidak pandai membaca. Maaf, orang-orang yang tertangkap KPK, orang-orang yang melakukan korupsi, itu orang-orang pintar semuanya, Pak. Titelnya itu di depan, di belakang itu berjejer.
Tapi dia menjadi bodoh. Kenapa? Karena dia tinggalkan Allah saat dia membaca tadi. Dia tidak sertakan Allah dalam kehidupannya, maka dia akan menjadi orang yang bodoh. Kalau kita bisa menyertakan Allah pada saat kita membaca, kita akan kenal terhadap diri kita. Al-alaq, darah. Artinya awal Al-Quran itu diturunkan, manusia diperintahkan untuk mengenal dirinya sendiri. Siapa sesungguhnya dia? Arba'ina yauman nutfah. 40 hari kita hanya berupa nutfah. Pertemuan antara sperma dengan ovum itulah yang disebut dengan nutfah. Belum ada kehidupan dalam rahim ibunda kita. 40 hari alaqah, al-alaq. Maka nutfah tadi berubah menjadi darah. Arba'ina yauman mudghah. Maka 40 hari berikutnya darah tadi berubah menjadi daging dan tulang. Terbentuklah janin manusia. 40, 40. Berarti berapa? 120 hari. Kita bagi 30 hari dalam 1 bulan. Berarti umur berapa? 4 bulan. Ketika berumur 4 bulan kita dalam rahim ibunda kita, sudah terbentuk janin, belum ada kehidupan, barulah kemudian fayanfukh fihi ruh. Allah tiupkan ruh, maka kita hidup dalam rahim ibunda kita. Kenalilah dirimu seperti itu. Bahwa pada saat itu Allah sudah tentukan 4 hal terhadap hidupmu nanti ke depan. An rizkihi, an amalihi. Rezeki kita sudah ditentukan, amal kita sudah ditentukan. An ajalihi, ajal kita sudah ditentukan. Apalagi sa'idun au syaqiyun. Ketentuan nanti di akhirat kita bakal masuk surga ataupun neraka sudah ditentukan pada saat umur 4 bulan tadi. Makanya disinilah kita harus hati-hati terhadap diri kita sebagai manusia. Tidak ada kepastian buat kita untuk bisa masuk surga ataupun neraka. Allah yang sudah menentukan di Lauhul Mahfuz. Jadi percuma kita ibadah, Ustaz, tidak. Justru karena kita tidak tahu nasib kita nanti di akhirat termasuk sa'id, orang yang berbahagia atau orang yang celaka, maka disinilah usaha kita sebagai manusia untuk terus istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan. Dan disitulah ditentukan oleh Allah, janganlah kalian sombong dengan ibadah kalian. Jangan kalian sombong dengan sedekah kalian. Karena kalian tidak pernah tahu nanti hidup kalian di akhirat apakah termasuk orang yang berbahagia ataupun orang yang bakal celaka. Istiqamah. Alladzina istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Janganlah jadi orang-orang yang sombong dalam ibadah. Janganlah jadi orang-orang yang sombong dalam kebaikan. Bahkan Al-Quran pun sudah menceritakan kesombongan orang-orang yang melakukan keburukan pun diceritakan sebagai ibrah buat kita. Ya, sebagai contoh buat kita. Orang yang sombong akan hancur diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita buka Al-Quran, subhanallah, itu di dalam Al-Quran proses peradaban hidup manusia ada semuanya di dalam Al-Quran. Mau cerita orang yang sombong ada di dalam Al-Quran, dan itu jangan kau ikuti. Mau cerita orang-orang yang melampaui batas, al-mutajabbir, ada di dalam Al-Quran. Dan semuanya hancur, selesai. Nggak ada keabadian dalam kesombongan, tidak ada keabadian dalam dosa besar. Semua dihancurkan oleh Allah. Coba antum melihat itu di dalam Al-Quran. Allah menceritakan bukan sekedar cerita. Kalau Allah cuma menceritakan tentang Abu Lahab, kemudian Fir'aun, sekedar cerita, betapa dangkalnya Al-Quran tadi. Akan tetapi cerita yang ada di dalam Al-Quran ini sebagai ibrah, pelajaran buat kita semuanya. Maka ketika Quran itu diturunkan di atas gunung, gunung saja tidak sanggup, Pak, untuk mengemban Al-Quran yang begitu dahsyatnya, luar biasa. Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andai kata Al-Quran diturunkan di atas gunung, Al-Quran tidak akan sanggup untuk menerima. Gunung tidak akan sanggup untuk menerima Al-Quran. Di mana di situ banyak pelajaran-pelajaran hidup yang bisa diambil ibrah oleh manusia. Yang harus manusia ketahui.
Ada orang-orang yang sombong model-model Fir'aun, ternyata selesai hanya dengan air saja. Tidak ada yang pernah menyangka kehancuran Fir'aun, Pak. Tidak ada yang bisa meramal Fir'aun yang begitu berkuasanya. Sampai hancur hanya dengan air saja, selesai hanya dengan air saja. Itu Quran bercerita, wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun hanya dengan air saja. Kita cuma bisa membaca air, tapi kita tidak bisa menelaah dan mengkaji kenapa hanya dengan air saja. Di situ Allah memberikan isyarat kepada kita bahwasanya awal terjadinya kehidupan karena air, dan hancurnya peradaban pun juga karena air. Zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh selesai hanya dengan air saja. Tidak ada lagi kehidupan di dunia ini. Berapa ratus miliar, berapa ribu miliar atau triliun manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh, tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi ini, hanya dengan air saja. Air yang dari atas turun ke bawah, dari bawah naik ke atas, dari laut tumpah ke daratan, sehingga bumi tidak ada lagi daratan. Dan yang selamat yang ada hanya di dalam kapal saja, kapal Nabi Nuh alaihissalam. Selesai hanya dengan air saja. Fir'aun yang begitu congkak dan takabur, sombong, selesai hanya dengan air saja. Maka di sini pelajaran buat kita semuanya. Al-mutakabbir, sombong itu adalah selendangnya Allah. Jangan pernah coba-coba pakai selendang Allah. Allah akan marah. Dalam hal apapun, dalam kebaikan, dalam kebajikan. Makanya ada bahasa, ada orang yang bertobat karena melakukan dosa. Ada orang yang bertobat karena lupa untuk bertobat. Tapi yang lebih tinggi lagi adalah orang yang bertobat karena melakukan kebaikan. Bingung nggak? Kalau yang pertama, orang yang bertobat karena melakukan dosa. Biasa. Kita beristighfar karena banyak dosa yang kita lakukan. Tapi ada orang yang bertobat karena lupa untuk bertobat. Nabi kita Muhammad SAW beristighfar dalam satu hari nggak kurang 100 kali. Padahal dosanya sudah diampunkan oleh Allah dan sudah jaminan masuk ke dalam surga. Tapi Nabi beristighfar dalam satu hari nggak kurang 100 kali. Dia beristighfar ketika lupa beristighfar. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, yaitu orang-orang yang bertobat karena melakukan dosa, melakukan kebaikan, maksud saya. Dia bertobat karena dia melakukan kebaikan. Ini maksudnya bukan nanti setelah pulang ngaji, tobat tadi gua ngaji, bukan begitu. Artinya ada terselip di hatinya bahwa dia sudah bisa dan mampu melakukan kebaikan. Bertobat kamu. Karena nggak mungkin kamu bisa melakukan kebaikan kalau tidak ada karunia Allah. Itu yang diucapkan oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuku khaira ilallah. Dengan namamu ya Allah, tidak mungkin aku bisa melakukan kebaikan melainkan karenamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a ilallah. Dengan namamu ya Allah, tidak mungkin aku bisa menghindar dari kejahatan melainkan petunjukmu ya Allah. Begitu rendah hatinya Nabi Allah Khidir alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'matin faminallah. Dengan namamu ya Allah, tidak ada kenikmatan melainkan kenikmatan itu datangnya dari Engkau. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini kalau masih ada terselip kesombongan di hati kita, banyakin baca doa Nabi Allah Khidir alaihissalam, supaya kita bisa menjadi orang yang punya sikap rendah hati. Ini nggak mungkin kita bisa sholat subuh berjamaah Pak kalau nggak ada karunia Allah, pertolongan Allah. Nggak mungkin kita bisa bersedekah kalau tidak ada petunjuk Allah. Ayahanda Haji Matius tidak mungkin bisa membangun masjid sebaik ini kalau tidak ada pertolongan Allah. Maka singkirkan semua apa yang ada dalam diri kita dari bentuk-bentuk kesombongan terhadap kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Buat kita semuanya sama. Kita sudah bisa ibadah karena karunia Allah. Kita bisa menghindar dari keburukan juga karena karunia Allah.
Dan kita bisa merasakan kenikmatan pun karena karunia Allah. Makana min ni'matin faminallah. Tidak ada kenikmatan melainkan karenamu ya Allah. Bapak bisa ukur kenikmatan itu dari mana? Kita beli, tidak bisa menjadi kenikmatan sementara. Ada orang miskin, nikmat hidupnya dalam kemiskinan. Abstrak, ngukurnya di mana? Ada orang baca Quran tengah malam, sepanjang malam dia beribadah, dia merasakan kenikmatan. Kita sanggup membuat dan mencipta kenikmatan? Tidak. Saya sering bayangkan ketika ada seseorang yang bercita-cita pengen punya ini, pengen punya itu. Pokoknya nanti saya harus punya kendaraan yang paling mahal. Saya harus punya rumah yang paling megah. Sepanjang masa dalam hidupnya dia cari rezeki sebanyak-banyaknya. Tapi maaf, menjelang tua ternyata yang dia cari selama ini tidak membawa pada kenikmatan hidupnya. Ketika tua, sakit, kendaraan yang paling mewah, yang paling mahal, sudah tidak terasa nikmat lagi. Apalagi mobil, rumah yang paling megah. Ketika tua, kita sudah bangun bertahun-tahun. Begitu tua sudah tidak terasa nikmat lagi. Anak sudah pergi semua, meninggalkan kita. Tinggal berdua kita dengan istri kita. Itu yang kau anggap kenikmatan. Kenikmatan itu adalah Allah yang mencipta. Allah perintahkan, didiklah anakmu dengan sebaik-baiknya. Kau akan mendapatkan kenikmatan yang abadi, dunia dan akhirat. Tuntunannya adalah Al-Quran. Maka Nabi Allah Khidir alaihissalam mengatakan, makana min ni'matin faminallah. Sungguh kenikmatan itu hanya engkau yang memberi Allah. Ya, kita nggak bisa mengukur kenikmatan dengan sebaik-baiknya. Antum duduk di sini nikmat nggak? Satu Pak, nikmat yang Allah beri sama kita, kita lupa. Tidur. Nikmat gak? Tuh sampai gak berasa tuh yang tidur. Ya kan? Nikmat gak? Jangan dibangunin, itu kenikmatan datang dari Allah. Maaf, ibunda saya almarhumah Ustazah Haja Barkah dirawat ketika stroke di rumah sakit Islam hampir 2 bulan. Pada saat berobat ke bawah, karena dia di lantai atas, berobat ke bawah, saya nganter. Itu ada seorang perempuan, ya. Masya Allah, luar biasa Pak. Cantik, cakep, ya, setengah tua. Ya. Itu dari ujung rambut atas sampai bawah. Saya melihat kelas pakaiannya, perhiasannya. Tapi satu, saya heran. Kelihatannya sehat. Saya tanya, ibu sakit apa? Gak bisa tidur. Bayangkan Pak, saya mau bayar berapa saja asal saya bisa tidur. Ada yang konslet ini di kepala saya. Pokoknya saya mau bayar berapa saja. Sepanjang malam saya gelisah, gak bisa tidur. Saya cuma bilang, subhanallah, ibu mau tidur aja harus bayar berapa ratus juta. Jamaah saya Bu, ngaji aja tidur, ya kan, ya kan, ya kan. Nggak pakai bayar, ya kan. Kenikmatan bukan itu? Kenikmatan. Siapa yang menciptakan tidur tadi? Allah. Jangan kita merasa bisa menciptakan kenikmatan Pak. Ini dalam sekali apa yang diucapkan oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam. Maka min ni'matin faminallah. Ketika ada ayat-ayat Allah yang kita baca, terasa nikmat dan air mata kita. Ya Tuhan, kita berangkat haji, dari Raudhah kita keluar lewat makam Rasulullah, terasa kenikmatan, kebahagiaan yang luar biasa. Kita ucapkan salam kepada Rasulullah. Gak bisa dibeli dengan uang, gak bisa diukur dengan apapun juga. Baru terakhir dengan kepasrahan dan ketawakalan dirinya. Nabi Al-Khidir mengatakan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ini Quran sudah menceritakan semuanya tadi buat kita semuanya. Maka tadi di awal saya katakan orang yang paling rugi adalah orang yang tidak menjangkau Al-Quran, tidak mengambil Al-Quran, tidak membaca Al-Quran.
yang tinggal beberapa hari lagi Ramadan ini akan meninggalkan kita. Karena di situ ada kebaikan dan kebajikan, ada petunjuk buat kita semuanya. Jangan kau jadi orang-orang yang mutakabir. Lihat, selesai hanya dengan air saja. Jangan kau jadi orang yang mutajabir, orang yang melampaui batas dalam melakukan dosa, melewati batas dosa. Udah nggak wajar bahasanya dia melakukan dosa seperti itu. Ada yang tahu siapa termasuk golongan orang-orang yang mutajabir? Diceritakan di dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan daripada Abu Lahab. Sungguh dia celaka. Tangan itu kan simbol kekuasaan, Pak. Makanya tangannya Abu Lahab itu tinggal nunjuk orang. Ya, bunuh Muhammad, kejar Muhammad, sakiti Muhammad. Ini tangan ini yang berperan dengan kekuasaannya, dia tinggal menuju orang untuk membendung kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Itulah dosa yang melampaui batas. Jadi orang tidak boleh mendapatkan hidayah, orang tidak boleh menerima kebenaran. Itu adalah mutajabir, orang yang melampaui batas. Apa yang diceritakan di dalam Al-Quran, orang-orang yang seperti ini akan dihinakan oleh Allah dalam kehinaan yang paling hina. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maka kekayaan yang dia cari, kekayaan yang dia miliki, saat dia mati tidak bermanfaat untuk dirinya sama sekali. Sampai orang diupahkan untuk menguburkan jasad Abu Lahab, nggak ada yang mau, Pak. Ini kalau bapak nih nanti di wilayah bapak, di tempat bapak ada yang meninggal. Kemudian saat mau dikuburin bapak dikasih duit, tolong bantu kuburin jasad saudara saya. Masing-masing 1 juta, 1 juta. Mau nggak? Mau nggak? Ngajak temen kita urusan ya kan? Tapi Abu Lahab, Pak, orang diupahin untuk nguburin jasadnya, tidak ada yang mau. Dan diberikan penyakit yang luar biasa dan ditinggalkan oleh keluarga dan teman-temannya dalam kesendirian, dalam kehinaan. Kenapa? Karena mutajabir. Dia sudah membendung kebenaran. Dia sudah menghalangi manusia untuk mendapatkan kebenaran. Ini yang dikatakan dalam Al-Quran mutajabir. Kalau ente tidak bisa melakukan kebaikan, jangan larang orang untuk menerima kebaikan. Diceritakan di dalam Al-Quran, dalam satu surah itu, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran, bahkan istrinya sendiri nanti yang akan membawa kayu bakar untuk membakar dirinya. Tetapi istrinya dilibat lehernya dengan bara yang terbuat daripada api neraka. Itulah kehinaan yang paling hina. Diceritakan semua di dalam Al-Quran. Ini 2 sosok manusia yang ada di dalam Al-Quran diceritakan tentang Fir'aun dan Abu Lahab. Itu nggak lepas daripada kekuasaan, nggak lepas daripada kekayaan. Tetapi dibandingkan kembali dengan apa yang ada pada sosok Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Bagaimana hebatnya Nabi Allah Sulaiman dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya, tetapi dia menjadi orang yang sangat rendah hati, orang yang sangat arif, orang yang sangat bijaksana. Kan ini ibrah, pelajaran buat kita semuanya. Kenal Nabi Allah Sulaiman alaihissalam? Tahu ya. Ya, kalau kenal di mana ente ya? Itu Nabi Sulaiman, Bapak Ibu, subhanallah, kekayaannya, kekuasaannya tidak ada yang seperti itu sesudah dia. Bahkan Nabi Sulaiman minta, ya Allah berikan aku kekayaan yang manusia nggak punya setelah ini. Dan ketika dipuji dengan kekayaan, kekuasaan yang dimiliki oleh Sulaiman, apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Sulaiman? Hada min fadli Rabbi. Ya, saya sering lihat itu kalau ada mobil suka ditulis di belakangnya hada min fadli Rabbi. Nah, ya, inilah karunia yang Allah berikan. Ya boleh. Ya. Ayahanda Haji Matius, alhamdulillah Pak Haji bisa bangun masjid seperti ini. Hada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah.
Liyabluwani, sebagai ujian buat aku. Aashkuru am akfuru, apakah aku menjadi orang yang bersyukur ataupun menjadi orang yang kufur. Kan pelajaran lagi, nggak boleh sombong tuh, ya kan. Nabi Sulaiman alaihissalam, masya Allah Pak, nabi yang multi talenta. Apa sih yang nggak dipunyai oleh Nabi Sulaiman? Ya. Materinya berlimpah, apalagi dia bisa paham bahasa binatang. Itu cuma Nabi Sulaiman. Ya kalau ente miara burung, ya itu burung cuma ngikutin suara aja, tapi suara ente dia nggak paham, suara dia juga ente nggak paham. Ya kan? Nabi Sulaiman dia paham bahasa binatang, dia bisa menaklukkan jin. Tapi sayang, kenikmatan yang begitu besar yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman nggak lama dinikmati oleh Nabi Sulaiman. Ya, dalam riwayat Nabi yang paling pendek umurnya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Sekarang ini kan pelajaran juga buat kita. Milih mana? Kaya raya pendek umur, miskin keblangsak panjang umur. Ya kan? Milih mana? Jadi milih kaya panjang umur. Wah, ente ngelampaui Nabi Sulaiman berarti, ya kan? Tapi bisa nggak panjang umur? Anas bin Malik umurnya panjang, kaya raya. Itu sahabat Nabi Anas bin Malik, subhanallah Pak, umurnya paling panjang. Ketika akan berpisah dengan Nabi, Nabi sempat nawarin Anas bin Malik, Anas, labbaik ya Rasulullah, mau minta apa kau? Kenapa kau tanyakan itu kepada aku ya Rasulullah? Kau sudah berkhidmah 10 tahun kepada aku. Kau melayani aku 10 tahun. Anas itu ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ibunya Anas bin Malik sudah memberikan Anas itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anakku, aku serahkan kepada engkau untuk berkhidmah melayani engkau. Nabi mau wudu, disiapkan airnya oleh Anas bin Malik. Terus selama 10 tahun. Lepas 10 tahun Anas izin kepada Nabi, ya Rasulullah mungkin besok saya tidak lagi bersama dengan engkau. Kenapa? Aku harus berumah tangga, aku harus menemani istriku ya Rasulullah. Sedih aku sebetulnya berpisah dengan engkau, tapi ada kewajiban yang harus aku utamakan ya Rasulullah. Ya sudah Anas, kalau begitu salni, minta apa yang kau mau dari aku. Aku ingin balas jasamu Anas. Anas diam saja. Sampai berulang-ulang Nabi katakan, Anas, labbaik ya Rasulullah, mau minta apa? Ini bapak ibu kalau ditanya sama Nabi mau minta apa, banyak bener catatannya. Ada yang minta pengen berangkat haji. Udah berangkat haji semua belum? Ya, saya doain ya. Ya, mudah-mudahan tanah yang di Kerawang cepat lakunya, insya Allah berangkat haji. Ada yang pengen berangkat umroh, ada yang pengen punya rumah begini, ada yang pengen punya, tapi Anas nggak minta itu. Apa yang kau inginkan dari aku? Anas cuma mengatakan satu aja ya Rasulullah. Aku minta satu aja. Apa? Inni uridu an murafaqataka fil jannah. Boleh nggak ya Rasulullah? Aku nanti di surga bisa menemani engkau seperti ini. Boleh nggak ya Rasulullah? Aku menemani engkau seperti ini sampai di surga nanti. Karena tidak ada keindahan hidup selama 10 tahun yang kurasakan melainkan keindahan hidup bersama dengan engkau. Tidak ada wajah yang paling sedap kupandang melainkan wajahmu ya Rasulullah. Tidak ada suara yang paling menyejukkan hatiku melainkan suaramu. Boleh nggak ya Rasulullah? Aku menemani engkau lagi seperti ini sampai di surga nanti. Nabi tersenyum luar biasa Anas. Makanya dia banyak meriwayatkan hadis Pak, karena umurnya panjang. Kalau itu yang kau inginkan Anas, a'inni bikasratis sujud. Banyak-banyaklah kau bersujud kepada Allah. Rendahkan dirimu, hinakan dirimu di hadapan Allah. Kau akan bersama aku nanti di dalam surga. Ini untungnya Nabi ngomong ini Pak. Kalau Nabi langsung angkat tangan berdoa cuman buat Anas saja. Untung Nabi ngomong, ini bikasratis sujud. Banyak-banyaklah bersujud kepada Allah. Artinya bisa nggak kita bersama Nabi? Syaratnya apa? Rendah hati.
hinakan diri kita di hadapan Allah. Orang-orang yang mutakabir, orang-orang yang mutajabir, dia tidak akan bersama dengan Rasulullah SAW. Bahkan surga aja dia tidak akan diberikan oleh Allah. Kata Nabi, kalau itu yang kau inginkan Anas, bantuin aku ya. Banyak-banyak kau bersujud kepada Allah. Mudah-mudahan kau nanti akan bersama aku nanti di dalam surga. Ketika Anas minta akhirat, Nabi tambahin doa buat dunianya. Nabi angkat tangan lagi, Allahumma ya Allah atwil umrahu, panjangin umurnya Anas bin Malik ya Allah. Banyakin hartanya Anas bin Malik ya Allah. Banyakin keturunannya Anas bin Malik ya Allah. Ketika dia minta akhirat, dunianya Allah berikan. Makanya catatan sejarah mengatakan bahwa Anas adalah orang yang paling panjang umurnya di antara sahabat, yang paling banyak hartanya, paling banyak keturunannya. Karena ketika ditanya sama Nabi mau minta apa, ternyata yang dia minta bukan dunia, yang dia minta adalah akhirat. Dan dunianya Allah cukupin buat Anas bin Malik. Ente kalau ditanya minta dunia, maka jadi pendek umur ente ya kan? Mintanya akhirat tuh ya. Semua yang kita lakukan adalah untuk akhirat. Ini Al-Quran sudah menceritakan semua tentang perilaku-perilaku manusia. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dengan sikapnya yang rendah hati. Juga bagaimana cerita tentang Nabi Allah Yakub alaihissalam. Ente baca tuh sejarah dalam Al-Quran. Ya, bapaknya daripada bangsa Bani Israel adalah Nabi Allah Yakub alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim punya anak dua, Ishak dan Ismail. Dari Nabi Allah Ismail sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dari Nabi Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12. Semua anaknya yang 12 punya anak 12. Termasuk Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Makanya simbol Bani Israel itu 12. Fanfajarat min husnata asyrata ainan. Mengalirlah 12 mata air. 12 suku bangsa Bani Israel. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Allah Yakub banyak sekali Pak. Di saat menjelang kematiannya, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut. Apakah kalian baca, apakah kalian lihat, apakah kalian hadir? Artinya di situ apakah kalian baca sejarah tentang Nabi Allah Yakub? Ketika datang kematian pada dirinya, idh qala li banihi, dia kumpulkan anak-anaknya satu-satu. Itu yang 12 dikumpulin Pak. Bukan bagi-bagi harta, bukan. Maaf, ada orang mau meninggal dunia, anaknya dikumpulin satu-satu. Udin mana Udin? Ya kan. Bapaknya udah sakit-sakitan. Saya Pak. Mamat, mana Mamat? Saya. Mpok lu mana Mpok? Ada. Nih gue mau wasiat nih, bentar lagi mati. Ya. Tuh tanah 300 meter sebelah wetan tuh buat Mpok lu. Ya. Tanah yang 400 meter sebelah kidul buat adek lu. Yang di samping musola ada 500 meter, jangan diapa-apain. Emang apa Pak? Tanah orang lu jangan apa-apain ya. Kita masih ngeributin tanah mau mati. Tapi Nabi Allah Yakub ketika didatangi dengan kematian, dia berkata apa? Ma ta'buduna mim ba'di. Idh qala li banihi, dia katakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna mim ba'di. Apa yang kalian sembah nanti kalau bapak sudah tidak ada? Apa yang kalian sembah nanti kalau bapak sudah tidak ada? Begitu khawatirnya Nabi Allah Yakub terhadap keadaan anaknya nanti kalau dia sudah tidak ada. Pernah kita terpikir seperti itu kepada anak-anak kita Pak? Kita bisa melakukan kebaikan dan kebajikan saat ini. Apa nanti anak-anak kita bisa ngikutin kita? Nabiullah Yakub khawatir terhadap anak-anak. Sang anak mengatakan apa? Ayah nggak perlu khawatir. Berangkatlah temui Allah. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak ilahan wahid. Kalau ayah sudah tidak ada, kami akan menyembah Tuhanmu ayah. Na'budu ilahaka. Ini padahal bahasa Al-Quran cukup kalau anaknya mengatakan na'budullah, kami akan menyembah Allah.
Tapi sang anak tidak mengatakan na'budullah, anak-anaknya mengatakan na'budu ilahaka, yang kami sembah adalah Tuhanmu ayah. Padahal Tuhannya Nabi Allah Yakub siapa? Allah. Tapi anaknya tidak mengatakan na'budullah, yang dia katakan adalah na'budu ilahaka, yang kami sembah adalah Tuhanmu ayah. Dia sertakan nama bapaknya beserta Allah menjadi satu kalimat. Sang anaknya menyertakan nama Allah bersama nama bapaknya menjadi satu kalimat. Ilahaka, Tuhanmu ayah. Kenapa? Karena begitu hormatnya anak-anak kepada orang tuanya. Begitu bangganya sang anak kepada orang tuanya. Keprihatinan orang tua terhadap ibadah anak-anaknya. Na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu ayah dan Tuhan bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan yang satu. Kita panggil anak kita, Pak, masih megang handphone. Kita suruh baca Quran, dia lari. Gagal kita jadi orang tua. Gagal kita jadi orang tua. Kita meninggal dunia, anak-anak kita tidak meneruskan kebaikan kita. Gagal kita jadi orang tua. Nabi Allah Yakub luar biasa. Ya. Dari situ Nabi Yusuf, terus para nabi-nabi terdahulu. Nabi Ibrahim begitu khawatir terhadap anak-anaknya. Makanya ada satu kisah sebelum saya akhiri, kan hampir jam 6. Ya. Ketika Nabi Allah Yusuf di Mesir menjadi raja, datanglah saudara-saudaranya ke Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Itu saudaranya nggak tahu kalau yang dia datangi itu raja itu, penguasa itu atau pejabat itu adalah Yusuf, adiknya yang dia celakakan. Kemudian ditanya, kalian dari mana? Kami dari Kanaan. Ada apa? Kami perlu bantuan. Karena musim pancaklik itu hampir berapa tahun? 7 tahun lebih. Ya sudah. Berapa bersaudara kalian? Kami 12 bersaudara. Lah ini yang datang cuma 10. Yang satu kami tinggalkan. Di mana? Di Kanaan. Kenapa kalian tinggalkan saudara kalian? Karena saudara kami sedang menemani bapak kami. Kenapa bapak kalian tidak kalian ajak? Bapak kami buta. Nabi Yakub buta. 35 tahun dia berpisah dengan Yusuf. Sampai dia menangis sepanjang masa. Dia sedih ditinggalkan oleh anaknya. Ini pelajaran lagi. Kenapa sampai Nabi Allah Yusuf ditinggalkan atau dipisahkan dengan Nabi Yusuf? Karena Allah tidak ingin pada diri Nabi Allah Yakub ada kecintaan selain hanya kepada Allah. Maka dipisahkan dengan anaknya. Dari 12 anak yang paling disayangi adalah Yusuf. Nabi Ibrahim, kenapa dia harus menyembelih putra kandungnya? Karena Allah tidak ingin di hati Nabi Ibrahim ada kecintaan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus kikis di hatinya. Ya. Sifat-sifat kecintaan kepada makhluk harus ada, cuma kecintaan hanya kepada Allah. Ya sudah. Nanti kalian bapak kalian ajak kemari. Tapi bapak kami buta. Ya sudah. Ya dibawa. Ini bawa selembar kain. Ya, ini bawa kain ini. Nanti kalau sudah sampai di Kanaan, kalian borehkan ke muka bapak kalian. Biiznillah, mudah-mudahan dengan izin Allah bapak kalian akan bisa melihat kembali. Ya, dibawa tuh Pak. Ya, kain tadi dari Mesir ke Kanaan. Ya. Di tengah perjalanan itu Nabi Allah Yakub sudah ngomong kepada anaknya yang paling bungsu, Benyamin. Nak, kenapa? Inni ariha Yusuf. Aku sudah mencium baunya Yusuf. Ternyata Yusuf masih hidup. Abang-abang kamu mengatakan, kakak kamu mengatakan Yusuf dimakan serigala. Itu bohong. Aku sudah paham, aku dibohongi oleh anak-anakku. Karena saat ini aku sudah mencium bau Yusuf. Itu masih ribuan kilo, Pak. Baju itu dibawa dari Mesir masih ribuan kilo. Tetapi Nabi Allah Yakub sudah mengatakan, aku sudah mencium bau Yusuf. Dan ketika sampai di Kanaan, baju tadi diborehkan ke muka bapaknya Yakub oleh adik anaknya, dan bapaknya bisa melihat kembali. Nabi Allah Yakub bisa melihat kembali. Kalian sudah mendustai aku dan aku sudah tahu bahwa Yusuf masih hidup. Ini adalah bajunya Yusuf. Yang kalian berikan itu bukan baju Yusuf. Bisa melihat kembali. Pertanyaannya, kalau baju Nabi Allah Yusuf masih ada saat ini, kira-kira orang buta bisa ngelihat nggak?
Ji, bisa ngelihat nggak? Yakin bisa ngelihat Pak? Ente selevel nggak dengan Nabi Allah Yakub? Ya kan. Ente selevel nggak dengan Nabi Allah Yusuf? Tuh. Ya. Ketika kesabaran Yakub dan Yusuf seimbang, maka selembar kain punya nilai kualitas yang begitu tinggi. Jawabannya itu. Ya. Jadi bukan karena bajunya, tapi karena kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Allah Yakub dan Yusuf seimbang, maka baju Yusuf dapat menyembuhkan buta daripada mata bapaknya tadi. Sabarnya Nabi Allah Yakub terhadap putra-putranya, sabarnya Nabi Allah Yusuf terhadap kakak-kakaknya. Ya, saya kasih contoh yang paling gampang Pak. Nabi pernah pakai sorban, kainnya kasar, kainnya kasar. Tapi ketika sorban kain yang kasar tadi jatuh ke pundak orang yang mulia, maka kain kasar itu menjadi indah. Bukan kainnya, tapi kualitas manusianya tadi. Paham ente? Ya. Saya pernah dikasih sorban sama Habib Haikal. Sampai hari ini saya simpen. Kalau saya lagi rindu saya pakai. Sorbannya biasa saja. Tapi karena yang memberi adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang cinta kepada ulama, maka itu punya nilai kualitas buat saya pada diri saya. Diri kita pun sama. Kalau ente adalah orang yang berkualitas, kekayaan ente menjadi indah. Kalau ente orang yang berkualitas, kemiskinan menjadi indah buat ente. Kita sering menghinakan orang, sering kita mendewa-dewakan orang. Kita nggak pernah nilai kualitas manusianya seperti apa. Pangkat apapun yang ada di pundak kita tergantung diri kita. Jabatan apapun sama. Ada yang pernah ngomong sama saya, kok ustadz begitu sih? Jangan ente lihat ustadznya. Jatuh jabatan ustadz itu pada orang yang gak benar, jadi kayak begitu. Tuh. Tapi kalau jabatan ustadz itu jatuh kepada orang yang baik, jadi kemuliaan jabatan tadi. Maka tadi saya katakan, bukan kainnya, tapi kualitasnya Nabi Allah Yakub dengan Yusuf seimbang. Maka kain itu bisa membuka mata kembali Nabi Allah Yakub yang sudah buta. Dan apa yang terjadi dalam Al-Quran? Setelah itu Nabi Allah Yusuf sudah bertemu dengan bapaknya dan dia minta dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia sedang menjabat, jabatannya sangat tinggi sekali. Dia nggak mau bertahan dengan kenikmatan dunia. Kenikmatan yang paling kurasakan adalah aku bisa bertemu dengan orang yang paling kucintai, yaitu bapakku. Selama 35 tahun aku berpisah. Dan ya Allah, sudah cukup kenikmatan ini buat aku. Matikanlah aku ya Allah dalam keadaan iman. Ya, padahal jabatan lagi tinggi. Kita kalau lagi punya jabatan disuruh turun mau nggak kira-kira? Wih, ini tadi matikan oleh Allah. Itu kan pelajaran semua dalam Al-Quran. Ya, maka oleh karena itu Pak, pesan saya yang belum baca Quran, ayo segera baca Al-Quran. Ya. Pulang ke rumah kita baca. Tinggal 10 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Jangan jadi orang yang rugi. Karena orang-orang yang rugi adalah orang yang mengabaikan Ramadan. Ya, Ramadan tidak dijadikan menjadi tolak ukur dalam hidupnya. Bahkan sering saya katakan, jadikanlah Ramadan itu menjadi lokomotif yang akan membawa gerbong-gerbong berikutnya menjadi lebih baik. Sehingga Syawal menjadi Ramadan, Zulqa'dah menjadi Ramadan, Zulhijjah menjadi Ramadan. Seluruh bulan kita anggap adalah menjadi Ramadan buat kita semuanya. Ini kadang-kadang kan ada orang yang benernya cuma di bulan Ramadan aja Pak. Nah, ya kan. Itu kalau bulan Ramadan kayak orang bener banget ya kan. Begitu Ramadan habis pula kebaikannya, habis pula kebajikannya. Maka teruskanlah Ramadan sampai bulan-bulan berikutnya. Ini yang dapat saya sampaikan pada subuh kali ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya.